Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini bagian keempat kita coba lagi untuk membahas kunci jawaban soal tryout uji kompetensi ya. Kita lihat di sini ada topik dinamika kota, negara juga. Singapura merupakan salah satu kota paling sustainable atau berkelanjutan di dunia. Hal ini dapat dilihat dari indikator di bawah kecuali yang bukan berarti ya, ini di bold tebal. Nah, ini cari aja di pilihan jawaban itu yang bukan kategori indikator sustainable. Ya, artinya tidak berkaitan dengan kota gitu ya. Kalau yang transportasi iya ya, ruang publik iya, adanya perencanaan pembangunan kota integrasi dengan pinggiran, kemudian dapat mengurangi jumlah kematian disebabkan bencana ini bukan menyediakan perumahan layak oke sesuai dengan ekonomi wilayah daya dukung. Nah, jadi ini kan yang penting Bapak Ibu mencoba membuat bagaimana aspek-aspek berkelanjutan itu kan pilihannya. Yang bukan kan yang bencana, yang D itu pilihan bencana bukan masuk kategori aspek indikator kota berkelanjutan gitu ya. Jadi selain yang ini bencana, yang lainnya adalah tentang kota. Nanti teman-teman juga coba buka tentang smart city, konsep smart city ya, dicari, dibaca. Nanti siapa tahu muncul gitu kan. Karena di sana juga bagian dari sustainable city, ya, konsep smart city itu. Jadi yang ini jawabannya pasti yang D, yang bukan ya, Ibu ya. Kemudian di sini ada guru ingin siswanya aktif dan dapat mengembangkan pemahaman tentang perbedaan industri hulu, tengah, hilir di kawasan Cilegon industri. Gurunya mendesain pembelajaran agar siswa dapat aktif secara berkelompok. Persiapannya apa? Ini lihat kok konteksnya, materinya apa. Kan dimintanya perbedaan industri hulu, tengah, hilir ya. Ini kan industri hulu itu kan mengolah bahan mentah menjadi bahan apa ini ya, bahan baku gitu kan. Kemudian tengah kan bahan baku menjadi setengah jadi, hilir itu bahan setengah jadi menjadi bahan jadi siap pakai kan itu ya. Berarti yang diminta itu pasti kita buatnya itu pengelompokan jenis industri yang ada di Cilegon dulu udah gitu kan. Karena di sini kan klasifikasi industri ya subtopik ini. Jadi bukan membuat peta penyebaran, flowchart, mengembangkan materi set instruction, membuat media aglomerasi. Karena di sini di pilihannya di pernyataan awalnya adalah ada industri hulu, tengah, dan hilir. Ini kan klasifikasi industri. Jadi kita kelompokkan dulu jenis industri yang ada di Cilegon gitu. Nanti bisa didistribusi nanti ya. Kelompok mana yang bagian hulu, tengah, hilir gitu silakan diatur. Kemudian pembangunan industri dapat memacu pertumbuhan wilayah karena itu desain wilayah pusat pertumbuhan industri WPPI yang diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan. Untuk memberikan pemahaman tentang area tersebut ya, baik di Indonesia maupun negara lain, maka persiapan yang dilakukan guru apa? Oke. Jadi ini konsepnya wilayah pusat pertumbuhan industri di negara Indonesia maupun yang negara lain. Berarti kita lihat di sini cari aja yang bisa membuat kita anak-anak juga memahami tentang WPPI di dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Oke. Di sini saya pilihannya antara A dan C ya, kita lihat. Oke. Untuk memberikan pemahaman tentang WPPI di berbagai wilayah baik negara Indonesia maupun negara lain. Ya, maka di sini kan bukan pengelompokan industri ya. Peta pengelompokan industri. Ya, di sini mintanya wilayah pusat pertumbuhan industri. Oke. Wilayah pusat pertumbuhan ini kan lebih ke aglomerasi ya. Saya lebih ke A mungkin ya, mendesain LKPD untuk mengulas aglomerasi dalam WPPI. Oke. Membuat peta pengelompokan industri di berbagai negara. Kalau membuat peta pusat pertumbuhan industri di berbagai negara sih bisa, tapi ini pengelompokan industri, kelompokan industri berbagai negara. Media peta pengelompokan industri.
Kalau misalkan jatuhnya peta ada industri model berat, industri industri ringan, light industry, apakah kalau kita membuat petanya itu akan sangat detail? Saya nggak tahu juga gitu ya. Bapak Ibu guru bisa nggak? Gitu. Kalau saya desain LKPD aja deh ini lebih lebih efisien kali ya yang LKPD. Karena kalau membuat peta kan nggak sembarangan juga membuat peta dunia yang ada di sana, wilayah pusat-pusat pertumbuhan industri ya buat sendiri. Saya lebih lebih ke asik kalau saya. Silakan Bapak Ibu nanti diskusikan lagi ya. Kemudian literasi ruang dalam era digital penting karena menggambarkan kemampuan membaca peta digital. Sangat diperlukan agar setiap siswa dapat beradaptasi di berbagai wilayah di permukaan bumi. Oke. Faktor yang harus diperhatikan dalam membaca peta digital di suatu wilayah. Pilih jawaban dengan tanda centang. Membaca peta digital. Jadi pastinya ini ingat komponen peta aja. Saya sih lebih ke faktor yang harus diperhatikan dalam membaca peta. Ada orientasi ruang, fitur spasial ya. Kemudian apa ini? Pengenalan komponen ya, peta, informasi. Yang A, yang ACD, kalau saya ACD. Ini lebih ke konsep mengenai komponen peta kalau menurut saya. Jadi yang diminta itu ketika membaca peta apa yang harus kita pahami ya komponen petanya gitu kan. Jadi A, C, dan D. Silakan Bapak Ibu nanti dibaca kembali lah gitu ya. Kemudian ada seorang guru IPS SMP yang memiliki satu orang anak, bla 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 itu kan. Wah ini cerita panjang. Ini case study seperti kalau bentrok-bentrok kepentingan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini seringkali muncul gitu ya, manajemen gitu ya. Nah ini kalau nggak dibaca bingung gitu. Nah, silakan dibaca Bapak Ibu. Kemudian intinya kita punya tugas sekolah, punya kemudian ada kewajiban anak juga. Ya kemudian ada juga apa ini eh, rapat dinas ya, koordinasi dinas. Kira-kira bagaimana yang dilakukan? Ini pokoknya harus semuanya terakomodasi lah intinya kalau ada soal seperti ini. Jangan sampai ada salah satu tugas yang terabaikan. Jadi win-win solution ya gitu. Jadi yang nomor satu misalkan mendampingi anak sampai saat lomba kan enggak juga. Jadi kita itu siapkan aja sesuatunya untuk anak kemudian antar sampai sekolah kan di sana kan udah ada gurunya gitu kan. Udah selesai ya mengantar. Ini yang kan nomor dua nih. Dua ya kemudian karena kita ada jadwal kelas maka merempat nih masuk kelas dulu jam 7 sampai dengan jam 8.50 sisanya kita serahkan ke piket ada tugas atau apa ya instruksinya setelah itu baru 2 4 mengikuti koordinasi dinas ya sampai dengan selesai gitu kan gitu mengikuti pertemuan koordinasi dinas pukul berapa nih mulai pukul yang waktunya tepat tempuhnya 10 menit dari sekolah. 8.50 tambah 10 menit berarti jam 9 pas ya 2.46 gitu jam 9. Nah, jadi ini kemauan kalian Bapak Ibu membaca. Kalau tidak baca bingung. Sebetulnya mudah aja ini. Ya. Ini tinggal di waktunya timing management kuncinya. Jadi 2.46 ya. Gitu. Kok enggak nomor 7, Pak? Karena terlambat enggak? Terlambat kan 8.50. Selesai 10 menit jaraknya ke tempat dinas kan tambah aja 10 menit berarti pas jam 9 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian seorang siswa tertangkap nyontek katanya. Kemudian ngakunya khawatir jika nilai jelek karena orang tuanya akan dapat hukuman. Tindakannya apa untuk menangani situasi ini? Kalau mungkin realnya kita kadang-kadang misalkan langsung nilai 0 ya gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Memang itu hak kita juga sebagai guru. Cuman kalau di soal seperti ini jawabnya jangan kayak gitu. Jawab yang agak diplomatis ya Bapak Ibu. Pilihlah yang diplomatis tapi dia humanistik. Ada nama teori humanistik. Ini lebih ke yang coba mengajak siswanya diskusi pribadi, panggil ya, kemudian kasih nasihat dan konsekuensinya apa kan karena nyontek mungkin nilainya kurangi berapa ya lihat di aturan tata tertib seperti apa. Jadi intinya jangan sampai langsung hukuman to the point. Ya kalau di pendidikan kita akan salah Bapak Ibu menjawab seperti itu. Jadi jawablah yang diplomatis, yang berkategori humanistic education gitu ya.
Jadi pilih yang E ini. Jadi jangan sampai langsung to the point. Kita bukan guru zaman dulu tahun 80 90-an ya gitu ya. Saat Anda melakukan pembelajaran geografi, maka seorang siswa itu interupsi bahwa nggak bosen ya, nggak enak pembelajarannya, mengantuk. Kemudian siswa yang lain juga terpengaruh katanya. Oke, dan mulai gelisah. Respon Anda terkait hal ini. Berarti kita kan udah nyusun lesson plan RPP, kemudian dilakukan di kelas. Nah, setelah dilempar di kelas ternyata anak bosan ya dan ngantuk. Maka respon kita apa? Karena kita identik sekarang dengan pembelajaran reflektif, maka ini pilihannya antara A dan E kalau saya. Kalau di yang B, C, D, C itu kan ada apa ini, mengabaikan komentar siswa dan Pak Arbes mengajukannya. Pak Arbes siapa ini? Nggak ada tentang Pak Arbes itu apa? Jadi saya yang A atau E. Kalau misalkan jawabannya menegur di depan kelas, mungkin saya bisa juga sih ya karena saking mungkin kesel ya. Cuman jawaban kalau seperti ini tolong Bapak Ibu ditunda dulu dan pilih yang lebih ke reflektif. Ya feedback reflective learning. Ya artinya ketika sudah ada yang nyeletuk bosan maka ada konsepnya kita yang salah gitu. Jadi mohon maaf, jadi tolong pastikan kita jadi reflective teacher. Maka yang A deh gitu. Jadi coba diskusikan kira-kira metode belajar yang disukai itu apa gitu ya, untuk siswa-siswa itu apa gitu ya, mungkin bisa jadi nanti semacam insight untuk kegiatan belajar berikutnya. Itu namanya reflective learning, reflective ya, cerminan. Guru juga harus jadi cermin gitu juga kan, jangan sampai kita benar semuanya kan, nggak juga. Itu yang diharapkan di soal-soal pemerintah tuh kayak gitu. Jadi jawabannya tolong yang A aja deh. Kalau urusan di kelas nanti silakan ditegur ya nggak apa-apa lah kalau di kenyataannya ya. Tapi di jawaban ini jawabannya yang A. Kemudian Bu Eno sedang pembelajaran fisika di kelas 11, kemudian apa ini, pada saat Bu Eno siswa sedang fokus, ada beberapa siswanya tidak fokus, berbisik-bisik, padahal materinya penting katanya dan butuh konsentrasi. Tindakan paling tepat apa? Jadi ada yang gibah siswa ya, bisik-bisik, gak mendengarkan guru ketika menjelaskan. Nah, apa yang dilakukan di sini pastinya saya sih lebih memilih pada fokus penjelasan yang B ya, kemudian beri waktu senyap dulu supaya hening sedikit, kemudian memperingatkan mereka untuk mengikuti penjelasan. Jadi supaya fokus. Kalau misalkan lagi menjelaskan sambil kemudian langsung tiba-tiba menasihati, mungkin agak distraktnya agak banyak, maka kita turunkan dulu nada bicaranya, senyap, baru nasihati mereka gitu ya. Kemudian Anda punya peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan diri katanya. Nah, kemudian ini sering ragu dan takut untuk bicara depan kelas, public speaking-nya jelek lah gitu ya. Nah, kemudian sebagai guru BK tentu ingin membantu siswa ini, namun Anda tidak punya jadwal tatap muka kayak guru mapel lain. Oke, jadi Anda tidak punya jadwal masuk ke kelas gitu ya, reguler gitu. Kemudian ketika mendapat kesempatan membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta untuk mewakili sekolah pada sosialisasi tim pembentukan penanggulangan kekerasan. Apa yang dilakukan? Ini prinsipnya sama manajemen. Jadi waktu manajemen itulah ya tugas. Jadi dua-duanya harus terlayani. Maka jawabannya itu dia yang E sih, menunaikan tugas sekolah, kemudian menjadwalkan adanya ini ngobrol pribadi dengan siswa itu di jadwal kemudian nanti ya. Jadi karena tidak ada jadwal kelas kan, nggak bisa masuk ke jadwal kelas reguler, maka kita nyari jam sendiri lah gitu ya, di luar jam KBM gitu. Ya kan bisa kapan aja gitu ya. Kalau misalkan tugas dari sekolah kan udah saklek bahwa tanggal sekian, jam sekian harus ke dinas kemana gitu ya. Tapi kan kalau jadwal untuk manggil anak kan bisa kapan aja. Jadi yang E jawabannya. Oke, kemudian lanjut. Sekolah Anda baru memunculkan program kokurikuler yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital. Namun beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua supaya program berjalan. Oke, ini supaya berjalan tapi orang tuanya rewel gitu ya. Nah, ini kita lihat jawabannya. Ini kita harus win-win solution ya. Nah, jadi kita mengadakan pertemuan dengan orang tua dan mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Jadi program harus berjalan, tapi kita juga harus mendengarkan aspirasi orang tua. Jadi buat aja
meeting gitu kan, parent teacher meeting gitu ya untuk diskusi. Nah, mereka juga kan pasti punya masukan seperti apa kiranya yang paling cocok untuk anak-anak untuk sekolah. Jadi win-win solusinya gitu, diskusi lah, dialog gitu ya dengan sekolah kan gitu ya, bukan hanya kita harus saklek enggak itu ya. Oke, sekian dulu untuk seri pembahasan yang part keempat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi insight ya, mulai ada pola-pola jawabannya dan mudah-mudahan nanti dapat nilai terbaik. Terima kasih, silakan di subscribe aja, nanti akan tambah lagi untuk tips-tips lainnya seputar PPG, guru dan lain sebagainya, biografi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.